Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lil Islam. Alladzi hadana lil iman. Alladzi hadana lil ihsan. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun jama'atal Jummah rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fatazawwadu fi hayatikum ad-dunya hadhihi bi khairiz zad fa'lamu anna khairaz zadi taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala al-Imam Al-Ghazali fil Ihya, yanqasimur rijal arba'atun. Rijalun yadri wa yadri annahu yadri fadhalika alimun fas'alu. Wa thani rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadhalika ghafilun fanabbihu. Wa thalith rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadhalika jahilun fa'allimu. Wa rabi rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika al-ahmaq fajtanibu. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, pertama-tama dalam khutbah ini saya berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin muslimat. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya, dan dengan sekuat tenaga kita menjauhkan diri kita dari semua apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekalilah diri kita di dalam mengarungi kehidupan di dunia fana ini dengan bekal terbaik. Ketahuilah bahwa tidak ada bekal yang lebih baik daripada takwa kepada Allah. Maka jangan sampai kita mengakhiri kehidupan kita ini dengan tidak bertakwa kepada Allah, atau mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dengan tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jummah yang berbahagia, di dalam menjalankan ketakwaan kita kepada Allah, di dalam kehidupan kita terkadang terbias oleh sesuatu yang kita anggap baik tapi sebenarnya tidak baik, yang kita anggap benar tapi sebenarnya tidak benar, yang kita anggap punya estetik keindahan tapi sebenarnya adalah tidak ada estetikanya. Maka kita harus mengacu pada klasifikasi yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kehidupan kita ini, yaitu bahwa Imam Al-Ghazali membagi kelompok manusia menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah orang-orang yang berilmu, dan orang ini memahami atau paham sadar bahwa dirinya adalah berilmu. Inilah orang yang alim, maka kita harus berguru kepadanya. Dalam beragama kita harus mengikuti mereka, ikuti mereka, walaupun tampaknya adalah tidak menarik bagi kita, penampilannya tidak menarik, tapi ilmunya itu sungguh bermanfaat bagi kita. Terkadang kita menyepelekan hal itu sehingga keberagamaan kita tidak mengikuti jalan yang benar karena kita tidak mengikuti orang yang alim itu tadi. Yang kedua, kelompok kedua adalah orang yang alim tapi dia tidak sadar atau tidak tahu kalau dirinya itu alim. Orang ini mungkin pernah
belajar agama di pesantren, di majelis-majelis taklim, tapi dalam kehidupan setelah dari pesantrennya atau setelah dari sekolahnya dia tersibukkan oleh aktivitas sehari-harinya, usahanya, pekerjaannya yang menyibukkan dia sehingga ilmunya menjadi tertutup, maka orang ini adalah orang yang lupa. Tugas kita adalah mengingatkan, Anda adalah orang yang berilmu, maka amalkanlah ilmu Anda. Jemaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, tipe manusia yang ketiga adalah orang yang tidak berilmu, tetapi dia sadar bahwa dirinya itu tidak berilmu. Maka ini yang disebut sebagai al-jahil fa'allimu. Dari kelompok ini adalah generasi-generasi muda yang masih dalam rangka menuntut ilmu, masih thalibul ilmi, masih santri, masih mahasiswa. Maka berilah mereka kesempatan untuk belajar. Untuk belajar khususnya adalah memperdalam keagamaan mereka. Berikan mereka beasiswa misalnya, berikan mereka pendidikan yang tinggi, dan itu harus diberikan oleh kita. Karena mereka tidak punya biaya, maka kita yang harus memberikan. Misalnya masjid-masjid dimanapun itu tidak punya generasi alim, tetapi masjid tidak mau memberikan beasiswa pada orang-orang yang mau menjadi alim, sehingga generasi masjid tidak ada yang alim, dan itu kekosongan dan itu kecelakaan bagi kita. Yang keempat, jamaah Jumat yang berbahagia, kelompok yang keempat ini yang berbahaya, yaitu orang yang tidak berilmu, tetapi dia tidak sadar bahwa dirinya itu tidak berilmu. Dia di dalam media sosial, di Facebook, di YouTube, Instagram, dimanapun mereka berpenampilan religius, mereka berpenampilan alim, mereka berpenampilan semenarik mungkin, sehingga banyak menarik orang menjadi pengikutnya. Mereka menggunakan ayat-ayat untuk kepentingannya, kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya, sehingga banyak sekali jamaah atau kita bahkan terpedaya karena penampilan mereka menarik, terpedaya, terjerumus di dalam kesesatan yang mereka sebarkan. Tampaknya mereka mengajarkan agama, tapi mereka tidak paham agama. Maka jangan mengikuti ini. Fadzalika al-ahmaq fajtanibu. Ikuti yang pertama, al-alim. Meskipun mereka tidak menarik, tapi sebenarnya mereka akan membawa kita kepada jalan yang lurus. Tetapi yang keempat ini yang berbahaya. Jamaah Jumat yang berbahagia, mereka penampilannya menarik di TikTok, di YouTube, itu menarik sekali. Kata-katanya, penampilannya seperti ulama, seperti religius sekali, dan itu menipu kita. Padahal mereka tidak berilmu, menggunakan ayat-ayat sekenanya, mereka memahami dari terjemahan-terjemahan dan tidak menggunakan ilmu-ilmu yang seharusnya digunakan untuk membedah dalil-dalil itu, tetapi mereka diikuti oleh banyak orang. Nah, ini bahayanya kita. Kita harus menyadari itu, jangan mengikuti mereka. Dari sekarang, waktu adalah bagaikan pedang. Kalau kita tidak bisa memegang pedang itu, maka pedang itu akan memotong leher kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita untuk melihat-lihat dakwah-dakwah yang seperti itu, maka kita akan terjerumus di dalam kegelapan kemaksiatan, bahkan kehancuran kita di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.